Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai PPh pasal 25 dalam mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Sondang Aida Silalahi, SE MSI, dan Ibu Haryani Pratiwi Sitompul, SE MSI. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Dwi Nur Indasari, Immanuel Saputra Hasibuan, Mareta Warta Manalu, Monica Perawati Sirait, dan Sarina Margareta Sihite. Topik pembahasan dalam video PPh pasal 25 ini yaitu yang pertama, pajak penghasilan pasal 25, yang kedua, perbedaan antara PPh final dan tidak final, yang ketiga, PPh final, dan yang keempat, cara melakukan pengisian SPT PPh WP orang pribadi. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 25. Pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Menghitung angsuran bulanan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan atau biasa disebut dengan PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23. Yang kedua, pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Kemudian, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, di sini ada contoh penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi. Sebagai contoh, pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 yaitu sebesar 50 juta rupiah. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta rupiah. Lalu yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta rupiah. Lalu pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000 rupiah. Dan yang terakhir ada pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000 rupiah yang seluruhnya dapat dikreditkan atau sebagai PPh pasal 24. Nah, maka untuk menghitung angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017, penghitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tadi terdapat PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 yaitu sebesar 50 juta rupiah. Lalu terdapat kredit pajak selama tahun 2016 yang terdiri dari PPh pasal 21 sebesar 15 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 10 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 rupiah, PPh pasal 24 sebesar 7.500.000 rupiah, sehingga total kredit pajaknya yaitu 35 juta rupiah. Maka untuk dasar penghitungan angsurannya yaitu kita kurangkan PPh terutang berdasarkan SPT tahunan 2016 yaitu 50 juta rupiah dengan total kredit pajaknya yaitu 35 juta rupiah sehingga hasilnya menjadi 15 juta rupiah.
Nah, jadi besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya dalam tahun 2017 yaitu 15 juta rupiah dibagi 12 sehingga hasilnya menjadi 1.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada contoh penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan. Nah, sebagai contoh, pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 yaitu sebesar 125 juta rupiah. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atau PPh pasal 22 yaitu sebesar 30 juta rupiah. Lalu yang kedua, pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain atau PPh pasal 23 yaitu sebesar 15 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42.500.000 rupiah. Tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan atau PPh pasal 24 yaitu sebesar 40 juta rupiah. Nah, pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016. Adapun penghitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tadi ada PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 yaitu sebesar 125 juta rupiah. Lalu terdapat kredit pajak tahun 2016 yang terdiri dari yang pertama PPh pasal 22 sebesar 30 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 15 juta rupiah, lalu PPh pasal 24 sebesar 40 juta rupiah, sehingga total kredit pajaknya menjadi 85 juta rupiah. Nah, lalu untuk menghitung dasar penghitungan angsurannya, kita kurangkan PPh terutang tahun 2016 dengan total kredit pajak yaitu 125 juta rupiah dikurang 85 juta rupiah, hasilnya yaitu 40 juta rupiah. Nah, jadi besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun 2017 adalah 40 juta rupiah dibagi 8, hasilnya yaitu 5 juta rupiah. Oke, lalu kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu menghitung angsuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, apabila surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada contoh wajib pajak orang pribadi disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi pada bulan Maret 2017, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut untuk bulan Januari dan Februari 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016. Jadi misalnya jika besarnya angsuran pajak bulan Desember 2016 adalah 1 juta rupiah, maka angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing adalah sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke contoh, yaitu menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat keterangan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Wajib pajak PT Perdana pada tahun 2016 melaporkan SPT tahunan PPh dengan jumlah PPh terutang sebesar 125 juta. Pajak-pajak yang telah dibayarkan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 50 juta rupiah. Berikutnya, PPh pasal 23 atas sewa, divide, dan lain-lain sebesar 10 juta rupiah. PPh pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 25.750.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, yang boleh dikreditkan sebesar 20 juta rupiah. Surat pemberitahuan tahunan PPh disampaikan pada tanggal 30 April 2017. Angsuran pajak bulan Desember 2016 sebesar 3 juta rupiah. Pada bulan Agustus 2017, diterima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh tahun 2017 adalah 4 juta rupiah.
Besarnya angsuran pajak dalam tahun 2017 dihitung sebagai berikut. A. Angsuran PPh bulan Januari sampai dengan Maret 2017 adalah sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2016, yaitu Rp3 juta. B. Angsuran PPh bulan April sampai dengan Agustus 2017 dihitung sebagai berikut, yaitu PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2016 sejumlah Rp125 juta. Adapun kredit pajak tahun 2016 yaitu PPh pasal 22 sebesar Rp50 juta, PPh pasal 23 sebesar Rp10 juta, PPh pasal 24 sebesar Rp20 juta. Maka total kreditnya yaitu Rp80 juta, sehingga kita dapat dasar penghitungan angsurannya yaitu Rp45 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan mulai bulan April sampai dengan Agustus 2017 adalah Rp45 juta dibagi 12, yaitu Rp3.750.000. Selanjutnya C. Angsuran PPh bulan September sampai dengan Desember 2017 adalah sama dengan jumlah yang ada pada surat ketetapan pajak atau sebesar Rp4 juta. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perbedaan antara PPh final dan tidak final. Secara sederhana, perbedaan PPh final dan tidak final adalah PPh final berarti pajak yang sudah selesai, sedangkan PPh yang bersifat tidak final berarti kebalikan dari PPh final, yakni pajak yang belum selesai. Perbedaan PPh final dan tidak final bisa dilihat misalnya terkait pengenaan pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, pada PPh final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT tahunan PPh badan. Sedangkan pada PPh tidak final, penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Selanjutnya, pada PPh final, biaya yang sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan pada PPh tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan. Selanjutnya, pada PPh final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut. Sedangkan pada PPh tidak final, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Selanjutnya ada objek pajak PPh final. Yang termasuk objek pajak PPh final adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya, PPh final atas bunga obligasi, PPh final atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN, PPh final atas hadiah undian, PPh final atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek, PPh final atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya, PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya ada PPh final atas penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi, PPh final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, PPh final atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, PPh final atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri, PPh final atas penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, PPh final atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, dan yang terakhir PPh final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Objek pajak PPh tidak final. Adapun objek pajak PPh tidak final adalah selain yang dikenakan PPh final, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima,
penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen. Selanjutnya, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta surplus Bank Indonesia. Lalu untuk materi yang ketiga ada PPh final. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai PPh final. PPh final adalah jenis pajak yang perhitungannya cukup sederhana. Rumusnya adalah omset dikali tarif PPh final. Nah, berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh final, tarif yang berlaku adalah 0,5%. PPh final wajib dibayarkan bagi wajib pajak individu dan badan yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar setahun. PPh final didasarkan atas PP nomor 46 tahun 2013, disusun agar pelaku UKM dapat dengan mudah menghitung pajak tanpa keharusan atas pembukuan yang lengkap. Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, besaran tarif PPh final adalah 0,5%. Perhitungannya, semua transaksi penjualan per bulan dijumlahkan, kemudian dikalikan 0,5%. PPh final UKM dilaporkan hanya sekali setiap tahunnya, lewat SPT PPh tahunan orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh final. Ibu Olivia adalah seorang pedagang batik dengan berjualan secara online di marketplace. Usahanya sudah berlangsung selama 3 tahun. Omset Ibu Olivia setahun terakhir adalah 160 juta dengan rincian per bulan yaitu sebagai berikut. Pada bulan Januari omsetnya sebesar 15 juta rupiah, pada bulan Februari sebesar 11 juta rupiah, pada bulan Maret sebesar 13 juta rupiah, pada bulan April sebesar 16 juta rupiah, pada bulan Mei sebesar 15 juta rupiah, pada bulan Juni sebesar 11 juta rupiah, pada bulan Juli sebesar 10 juta rupiah, pada bulan Agustus sebesar 8 juta rupiah, pada bulan September sebesar 15 juta rupiah, pada bulan Oktober sebesar 13 juta rupiah, pada bulan November sebesar 17 juta rupiah, dan pada bulan Desember sebesar 16 juta rupiah. Nah, jika total omset usaha Ibu Olivia selama setahun adalah 160 juta, maka berapa pajak terutang PPh final Ibu Olivia di masing-masing masa pajak? Nah, berikut ini adalah cara perhitungannya. Sesuai dengan rumus yang sebelumnya sudah saya sampaikan, omset per bulan dikali tarif PPh final, maka kita gunakan yaitu PPh final pada bulan Januari sebesar 0,5% dikali 15 juta rupiah sama dengan 75.000 rupiah. PPh final pada bulan Februari sebesar 0,5% dikali 11 juta rupiah, itu sama dengan 55.000 rupiah. Demikian seterusnya untuk tiap-tiap masa pajak atau per bulannya. Omset per bulan dikalikan 0,5%, sehingga total pajak yang dibayar oleh Ibu Olivia selama setahun adalah 800.000 rupiah. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya ada cara untuk melakukan pengisian SPT PPh WP orang pribadi.
Baiklah, yang selanjutnya cara mengisi dan melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Untuk mengisi ini, terdapat dua cara untuk mengisi dan melaporkan SPT tahunan orang pribadi, yaitu secara online ataupun e-filing. Dengan menggunakan formulir 1770S, wajib pajak hanya perlu membuka laman www.pajak.go.id. Tapi sebelum mengisi SPT pajak online atau e-filing, ada 9 dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama, bukti potong. Yang kedua, bukti potong untuk pemotongan PPh pasal 21 bersifat final. Yang ketiga, bukti potong PPh pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan. Yang keempat, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan. Yang kelima, daftar penghasilan. Yang keenam, daftar harta. Yang ketujuh, daftar tanggungan keluarga. Yang kedelapan, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lainnya. Dan yang terakhir, ada dokumen terkait lainnya. Adapun langkah-langkah dalam mengisi laporan SPT orang pribadi dengan menggunakan layanan aplikasi e-filing DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, kita perlu membuka laman DJP online pajak tersebut, yang dimana lamannya https://2 djponline.pajak.go.id atau bisa juga membuka e-filing.pajak.go.id. Kemudian kita mencantumkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP beserta kata sandi. Sebelumnya untuk wajib pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu setelah kita mencantumkan NPWP dan kata sandi, kemudian kita mencantumkan kode keamanan atau CAPTCHA. Kemudian kita klik login. Setelah kita login, kita klik layanan e-filing. Kemudian kita klik buat SPT. Selanjutnya setelah kita sampai ke tahap tersebut, maka kita hanya perlu mengikuti arahan dari pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum memasuki SPT 1770S. Di mana wajib pajak dapat memilih opsi dengan panduan dengan klik SPT 1770S dengan panduan sehingga proses pengisian formulir lebih mudah. Kemudian kita ikuti panduan tersebut hingga Nah, setelah membahas PPh pasal 25, maka kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa PPh pasal 25 adalah penghasilan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT tahunan. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong atau dibayarkan tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT tahunan. Secara sederhananya, perbedaan PPh final dan tidak final adalah untuk PPh final berarti pajak yang sudah selesai, sedangkan untuk PPh yang bersifat tidak final berarti kebalikan dari PPh final, yakni pajak yang belum selesai. Pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam 1 tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain ataupun sendiri bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan